Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Menyambut Natal tahun 2020 dengan kasih Allah, kita akan berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan dalam bentuk bantuan sembako tahap kedua yang dilaksanakan di minggu kedua bulan Desember. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersembahkan dalam bentuk uang atau sembako. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mempersembahkan dalam bentuk uang dapat menggunakan amplop persembahan khusus. Kegiatan kesan sudah bisa dilaksanakan secara bertatap muka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi ketua kesan masing-masing yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersuka cita buat kemuliaannya. Hey! Sama-sama serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau selamanya Tuhan yang kami muliakan. Yesus, Yesus, kaulah Raja
raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kau selamanya, dan kami sembah, ya kami tinggikan. Haleluya. Sore yang terbaik Tuhan kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami ya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, dan Kau membawa kami semakin dalam di dalam-Mu Tuhan Yesus. Bila kami berjalan sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesusku. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yesusku, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi
Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu ya Roh Kudus, waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Inilah waktumu, waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati kami Tuhan, setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, biar Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau ajarlah kami Tuhan untuk hidup di dalam tuntunan-Mu, selalu dekat dengan-Mu, selalu bersama-Mu. Ya Yesus, haleluya. Sebab kami percaya rancangan yang terbaik Kau sediakan di dalam hidup kami. Haleluya. Hanyalah kepada-Mu saja kami percaya, Yesus. Sebab Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, sumber sukacita kami. Haleluya. Oh Tuhan, sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Hanyalah kepada-Mu kami berserah, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya rancangan yang terbaik Engkau telah sediakan bagi setiap kami ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kaulah harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu bagi jalanku, kuasa-Mu sempurna,
depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Lagi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, masa depan dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Sungguh hati kami percaya kepadamu ya Tuhan. Hati kami tetap teguh di dalam Engkau. Sekalipun di tengah gelombang, di tengah badai yang sedang menerpa kami, di tengah segala pergumulan yang kami hadapi, namun tangan Tuhan senantiasa terulur bagi kami untuk menolong dan menopang kami. Bahkan Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Setiap waktu, setiap saat, kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami, kemurahan demi kemurahan-Mu terus mengalir bagaikan air yang tak pernah kering. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia, yang menyatakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, yang menuntun dan memimpin langkah demi langkah kami, sehingga kami dapat mampu bertahan di tengah segala situasi yang tidak pasti ini. Bahkan Engkau memberikan kami kemenangan. Oleh karenanya Tuhan, berbicara kepada kami di pagi hari ini, oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi terang di jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh kehausan dan kerinduan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudari, kita pagi hari ini datang untuk memuja-muji Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, dan ini adalah satu kesempatan yang sangat istimewa, yang begitu indah. Keistimewaannya karena kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Tentu pada waktu kita datang beribadah, waktu kita memutuskan untuk beribadah, itu adalah menjadi satu pilihan di dalam hidup kita. Dan memang demikian hidup ini, bahwa hidup ini adalah merupakan rangkaian keputusan. Kita diperhadapkan berbagai pilihan demi pilihan atas hidup ini, dan karenanya untuk memilih sesuatu maka kita akan memutuskan. Dan di dalam memutuskan sesuatu tentu sebelumnya kita harus memiliki satu perencanaan yang baik.
Salah satu atau nasihat dari orang tua kepada anaknya, orang tua yang bijak yang memberikan nasihat kepada anaknya, dituliskan begini, salah satu ujian penting bagi karakter seseorang ditemukan saat ia membuat pilihan kritis untuk memilih dan menolak di tengah semua kesempatan yang muncul dalam perjalanan hidupnya. Tantangan bukan dalam memisahkan yang baik dan buruk, tetapi dalam meraih yang terbaik dari semua kemungkinan yang baik. Jika kita ingin mengatur waktu kita, kita harus menghadapi situasi sukar dengan berani dan tenang dan dengan tegas, namun ramah mengatakan tidak kepada kesempatan-kesempatan yang sekedar baik tetapi bukan yang terbaik. Banyak kesempatan yang dapat menghampiri kita setiap hari. Banyak kesempatan yang baik untuk kita dapat menerimanya. Namun bagi orang yang bijak, ia akan memilah-milih mana yang terbaik di antara kesempatan yang baik. Oleh C.W. Lewis dalam surat untuk seorang perempuan Amerika tentang pentingnya pilihan. Dia berkata, jangan terlalu gampang yakin bahwa Allah ingin kamu melakukan semua jenis pekerjaan yang tidak kamu perlukan. Masing-masing harus melakukan tugasnya dalam keadaan hidup yang ke dalamnya Allah telah memanggilnya. Ingat bahwa keyakinan akan kebajikan tentang bertindak demi bertindak itu bersifat feminin, khas Amerika dan khas modern, mengakibatkan 3 cadar yang mungkin mengalihkan kamu dari pandangan yang tepat. Dalam bekerja, orang bisa kehilangan pengendalian diri, sepertinya halnya di dalam minuman keras. Apa yang dirasa sebagai semangat boleh jadi hanya kegelisahan atau sanjungan pada perasaan bahwa kita penting dengan melakukan apa yang tidak dituntut dari kedudukan dan tugas seseorang. Orang bisa membuat dirinya kurang cocok untuk tugas-tugas yang menuntut dan dengan demikian melakukan ketidakadilan. Berilah sedikit kesempatan untuk Maria sebagaimana juga untuk Marta. 2 minggu belakangan ini kita belajar tentang bagaimana namanya keteraturan di tempat tersembunyi dan kekuatan di tempat tersembunyi. Keteraturan di tempat tersembunyi adalah keteraturan di dalam dunia batiniah kita yang harus ditata. Dan untuk menata dunia batiniah kita, maka itu akan berakibat daripada dunia publik kita. Kalau teratur dunia batiniah kita, maka dunia publik kita, dunia luar kita akan juga menjadi teratur. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam usaha, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam tatanan sosial atau di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Ketika kita ada di sana, kalau dunia batiniah kita telah menjadi teratur, maka kita akan menjadi teratur di dalam kehidupan publik kita. Kalau kita memiliki kekuatan di tengah-tengah kehidupan yang sedang ada saat-saat ini, di situasi yang begitu rumit, di situasi yang begitu sulit, di situasi yang tidak baik, kita tidak akan gampang terpengaruh. Kenapa? Pertama, karena ada keteraturan di dalam batiniah kita, dan karena ada keteraturan di dalam batiniah kita, maka kita akan memiliki daya tahan yang kuat di dalam batiniah kita. Kita memiliki kekokohan, keteguhan di tengah-tengah segala situasi yang ada. Pagi hari ini kita akan belajar tentang perencanaan baik di tempat tersembunyi. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di awal, bahwa hidup ini adalah merupakan rangkaian keputusan. Dan dalam membuat keputusan yang tepat, dibutuhkan suatu perencanaan yang baik. Dan untuk membuat suatu perencanaan yang baik dan benar, membutuhkan waktu untuk berdiam diri di tempat tersembunyi.
untuk menemukan keyakinan yang teguh dari pribadi yang empunya rancangan dan rencana yang baik dan benar atas hidup kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Daud adalah seorang ahli strategi perang yang baik, dan karenanya selalu ia mengalami kemenangan ketika ia berperang melawan musuh-musuhnya. Keahlian dalam menyusun strategi perang bukan di saat ia berperang, tetapi ketika ia duduk diam di bawah kaki Tuhan di tempat tersembunyi. Allah yang mengajarinya di dalam merencanakan dan menyusun strategi untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan tepat dan benar. Sebagaimana yang diceritakan dan dituliskan di dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menanamkan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam situasi yang begitu genting untuk menghadapi siasat musuh yang merencanakan penangkapan, pembunuhan, dan pembinasaan kepada Daud, Daud tidak langsung bereaksi secara berlebihan. Dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak seperti dikejar-kejar target, tetapi dengan tenang ia mendengar dan memperhatikan apa yang sedang direncanakan oleh musuh. Ia harus memastikan kebenaran informasi itu. Ia tidak mau terjebak atau termakan oleh berita yang tidak pasti atau berita hoax. Tidak juga mengabaikan atau cuek terhadap informasi tersebut. Tetapi ia sungguh-sungguh memperhatikannya. Dan karena itu ia juga bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapi itu semua. Daud tidak melarikan diri dan juga tidak dengan caranya sendiri untuk menghadapi musuh. Sekalipun Daud memiliki pengalaman yang mumpuni di dalam berperang. Tidak mengumpulkan para panglimanya, tidak mengumumkan kepada keluarga dan warganya bahwa orang Filistin sedang menyusun strategi pembunuhan atas dirinya. Tetapi apa yang dilakukannya sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-17 demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud
Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Dikatakan di sana waktu Daud mendapatkan atau mendengar informasi itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam terjemahan internasional standard version dikatakan, saya terjemahkan langsung saja, dikatakan ketika orang Filistin akhirnya mengetahui bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, mereka keluar untuk mencarinya, tapi Daud mendengar tentang hal itu dan mundur ke kubunya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but David heard about it and retreat to his stronghold. Dia melakukan retreat, dia menarik diri dari segala kesibukan, dari hiruk pikuk yang terjadi, dan pergi ke kubu pertahanan. Berbicara kubu pertahanan adalah berbicara tempat perlindungan, berbicara tentang gunung batu, berbicara tempat atau kota pertahanan. Apa yang dikatakan dan ditulis di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 2, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dikatakan di sana akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Daud pergi ke kubu pertahanan. Daud menarik diri dari segala hiruk pikuk yang ada dan datang kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sana dalam bahasa Inggris Mazmur 91 ayat 1 dan kedua dikatakan, he that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Ya, dikatakan dia yang tinggal di tempat rahasia yang paling tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Orang yang datang kepada Tuhan, orang yang tinggal di tempat rahasia, diam di dalam hadirat Tuhan, akan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa, akan tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Itulah kubu pertahanan Daud ketika orang Filistin datang untuk menyerangnya, mau membunuhnya, mau membinasakannya. Dia tidak pergi bereaksi untuk berperang, tetapi terlebih dahulu ia menarik diri dari semuanya itu dan datang ke tempat tersembunyi di kubu pertahanan. Dia datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia datang ke kubur pertahanan adalah berbicara kepada Tuhan, berdialog kepada Tuhan, menceritakan apa yang sedang dihadapinya. Dia bertanya kepada Tuhan dan kemudian ia mendengarkan strategi atau rancangan rencana Tuhan terhadap peristiwa yang sedang terjadi, memastikan dan meyakini akan arahan Tuhan. Daud datang kepada Tuhan bukan membawa rencananya, tetapi mendengarkan rencana Allah atasnya terhadap peristiwa yang sedang terjadi, atas situasi yang sedang dialami, atas keadaan yang sedang berada di sekitarnya. Sekali lagi, Daud datang kepada Tuhan bukan membawa rencana, tetapi mendengarkan rencana Tuhan atas segala keadaan situasi yang pada saat itu di dalam situasi yang begitu genting. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan,
Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jadi ia harus meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang sedang dihadapi oleh Daud? Dia tidak langsung memutuskan, tetapi ia harus menarik diri pergi ke kubu pertahanannya, pergi kepada Tuhan. Dan setelah Daud mendengar dan memastikan dan menerima rencana Tuhan untuk menghadapi musuhnya, barulah Daud bertindak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa Allah lah yang menyusun dan memberi perencanaan strategi yang jitu terhadap Daud di dalam menghadapi lawan dan musuhnya. Memperhatikan apa yang Daud lakukan untuk membuat perencanaan yang baik dan benar dalam memutuskan sesuatu yang tepat dan benar dan bertindak secara terukur dan benar di tengah situasi keadaan yang begitu sulit dan genting. Pertama, tidak bereaksi berlebihan. Yang kemudian Daud tidak tergesa-gesa dan terburu-buru. Tidak dikejar-kejar oleh waktu dan target. Kemudian memperhatikan dan mendengar situasi dan keadaan. Dan kemudian menarik diri dari segala hiruk pikuk kesibukan dan datang kepada Tuhan berbicara dan mendengarkannya. Singkat kata, di dalam situasi yang genting, dalam situasi yang begitu sulit, Daud tidak bertindak langsung. Dan juga dia tidak langsung merencanakan, tetapi ia terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk mendengarkan Tuhan, untuk memperhatikan maksud Tuhan. Dia berdoa, dia berbicara, dan dia mendengarkan Tuhan. Bahwa perencanaan yang baik dan benar hanya timbul dan muncul dari sikap hati yang mengenal Tuhan dengan benar dan menyadari akan keterbatasan diri sebagai manusia terbatas. Perencanaan itu adalah ilham yang timbul dari hati dan pikiran oleh suatu keadaan dalam sikap tenang dan berdiam diri. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada dua macam perencanaan. Pertama adalah perencanaan yang jahat. Kapan itu muncul saudara? Itu timbul dari keinginan yang jahat yang dilahirkan oleh dosa. Ini yang dicatat di dalam Yesaya 32 ayat 6 dikatakan, sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Dikatakan di kalimat pertama, orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat. Jadi bebal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tidak cepat menanggapi sesuatu atau tidak tajam pikiran. Kebebalan artinya kebodohan. Timbul rencana jahat itu oleh karena pertama saudara tidak ada perencanaan yang baik. Yang kedua karena didorong oleh keinginan dari diri sendiri. Perencanaan yang jahat itu karena dibangun, didasari dari keangkuhan dan kesombongan. Tidak mengenal Allah dengan benar. Tidak hidup di dalam otoritas firman Tuhan. Dan tidak di dalam pembimbingan atau dalam penggembalaan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-8 Yesaya 32 dikatakan, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur. Dan ia selalu bertindak demikian. Jadi bagian yang kedua saudara adalah rencana atau perencanaan yang baik. Ini timbul dari dorongan hati dan pikiran untuk menjadi berkat yang dilahirkan dari Allah oleh tuntunan Roh
Kudus. Dikatakan sekali lagi dalam Yesaya 32 ayat 8. Orang yang berbudi luhur. Kata berbudi luhur artinya berakhlak mulia. Keluhuran seseorang adalah karena ia adalah pribadi yang luhur. Pribadi yang mulia. Rencana yang mulia berasal dari pribadi yang mulia. Pribadi yang mulia, yang sangat mulia adalah Allah sendiri. Rencana-rencana yang baik berasal dari yang maha tinggi, yaitu Allah yang mempunyai rencana yang indah dan mulia atas seluruh ciptaannya, termasuk saudara-saudari dan saya. Allah tidak merancang kecelakaan atas hidup kita, tetapi rancangan yang hidup penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Sebagaimana dicatat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hidup yang Allah berikan, yang Allah rancang, adalah hidup penuh damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Itulah kehendak Allah di dalam hidup kita. Itulah rancangan Tuhan atas hidup saudara-saudari dan saya, yaitu hidup penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Nah, keluhuran Allah bagi kita adalah Yesus Kristus, Anak yang tunggal, mati sebagai kita untuk menebus dosa dan segala kejahatan kita. Menguburkan dosa dan tidak diingatnya lagi. Ia menyucikan kita dengan darahnya, supaya kita yang disucikannya itu dilayakan untuk mengenalnya. Hidup bersama dengannya. Dan Dia yang kudus bersama dengan kita. Kita diberikan kemampuan untuk berelasi dengannya setiap hari. Sehingga di dalam Dia kita tinggal dan Dia di dalam kita. Dan karena itu ketika kita mengenal Allah dan hidup bersama dengan Allah setiap hari, maka Allah mengintervensi rencananya di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga hati dan pikiran kita merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Dalam hal ini, perencanaan yang baik dan benar muncul dari relasi yang intim dengan Allah. Relasi yang dibangun secara sengaja setiap hari dengan Allah dalam doa dan perenungan firman-Nya. Saya ulang sekali lagi. Dalam hal ini, perencanaan yang baik dan benar muncul dari relasi yang intim dengan Allah. Relasi yang dibangun secara sengaja setiap hari dengan Allah dalam doa dan perenungan firman-Nya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimanakah langkah-langkah untuk kita dapat memiliki perencanaan yang baik, saudara? Sebagaimana yang telah tadi disampaikan, bahwa ketika Daud menghadapi musuh, dia tidak memiliki rencana terlebih dahulu, tetapi ia datang kepada Tuhan. Artinya hal yang pertama di dalam memiliki perencanaan yang baik, saudara-saudari dan saya mengenal Allah sebagai pribadi yang mulia, yang memiliki rencana yang mulia. Sebagaimana telah dicatat tadi di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bahwa Allah mengetahui rancangannya. Ia memberikan rancangannya di dalam hidup kita. Yaitu rencana yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Hal yang kedua, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, adalah
memiliki kesefahaman, kesepikiran, sehati dengan Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pasangan suami istri, sehati sepikir muncul dari keterbukaan secara jujur antar suami dan istri. Satu dengan yang lain memiliki kerendahan hati untuk dapat mendengarkan pendapat pasangannya, tidak merasa pendapatnya paling benar, ya. Namun membuka hati, telinga untuk mendengar pertimbangan-pertimbangan atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pasangannya. Kalau saja pasangan hidup suami istri memberikan pertimbangan yang baik, walau kadang pertimbangan itu tidak selalu benar, namun karena ada saling komunikasi, maka kesehatian dapat terjalin. Terlebih bila dengan Tuhan kita datang merendahkan diri di hadapannya, mengutarakan segala sesuatu yang sedang kita hadapi dan berdiam di hadapannya untuk mendengarkannya berbicara kepada kita. Intensnya kita berkomunikasi dengan Allah. Dan terlebih lagi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam intensitas kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, saya dapat memastikan kita akan memiliki kepekaan, kesehatian dengan Allah, dan terlebih kita dapat mengenal rencananya atas hidup kita, sehingga rencananya adalah rencana kita. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat yang baik kepada kita yang dia tuliskan di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sehati sepikir dengan Tuhan. Dikatakan di sana, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang sama, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kesehatian dan kesepikiran adalah terbangun dari satu pengenalan yang benar, yang kemudian memiliki keterbukaan dan komunikasi yang dalam. Komunikasi keterbukaan secara jujur kepada pribadi yang ia ceritakan apa yang sedang ia alami. Dan demikian kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita membuka diri kita. Kita menceritakan apa yang sedang kita alami. Dan biarkan kita diam untuk mendengarkannya. Kita mendengarkannya artinya kita mengosongkan diri kita bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Agar segala apa yang Allah rencanakan di dalam hidup kita itu dapat masuk di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kalau kita sudah menutup terlebih dahulu hati dan pikiran kita, maka yang pasti sekalipun Allah menyampaikan rencananya atas hidup kita, itu tidak akan bisa membuat hati kita menerimanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya perlu ada hidup di dalam pengosongan diri, mengosongkan diri sebagaimana Kristus telah mengosongkan dirinya dan kemudian memiliki kerendahan hati, ya artinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bagian yang kedua itu adalah sehati sepikir dengan Tuhan. Paulus memberikan nasihat kepada teman-temannya, ya, sepelayanan di Filipi. Di dalam Filipi 4 ayat yang kedua dikatakan, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kesehatian, kesepikiran dalam Tuhan menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup kita
agar kita dapat memperoleh perencanaan yang baik, di mana Allah yang memiliki rencana yang indah, yang baik di dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, adalah memiliki keyakinan iman yang teguh. Tidak khawatir. Artinya apa Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan? Ketidakkhawatiran. Mempercayakan dan menyerahkan hidup ini di dalam rancangannya Tuhan. Sebagaimana nasihat Paulus kepada rekan-rekannya atau jemaat di Filipi, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, dikatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak khawatir atau memiliki keyakinan iman yang teguh, itu akan terus kita miliki, akan terus bertumbuh di dalam hidup kita ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatakan keinginan itu, apa yang sedang kita inginkan, apa yang sedang kita rindukan, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Kita bawa itu di dalam doa. Sehingga keyakinan itu muncul dalam suatu relasi dengan komunikasi yang intens di dalam doa setiap hari. Semakin kita berdoa, semakin memberikan keteguhan iman di dalam diri kita. Di mana firman yang keluar dari mulut Allah, tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang dikehendakinya dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkannya kepada kita. Itu yang disampaikan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kemudian dikatakan menaikkan permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan ucapan syukur mengalir dari keteguhan hati akan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan masih mau berbicara dan mengingatkan kita firman-Nya dalam kesetiaannya akan janji-janjinya, dan pasti sanggup melaksanakan tepat pada waktunya. Sekali lagi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk kita memiliki perencanaan yang baik di tempat tersembunyi, hal yang pertama saudara adalah mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Dia adalah pribadi yang mulia, yang memiliki rencana yang mulia. Yang kedua adalah sehati dan sepikir dengan Tuhan. Dan ketiga adalah memiliki keyakinan iman yang teguh, tidak khawatir. Dan terakhir saudara adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nasihat Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita orang yang telah mengenal Tuhan, orang yang sepikir sehati dengan Tuhan, orang yang memiliki keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan, maka tentu pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang memikirkan apa yang Allah miliki. Memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa hal-hal yang ada di dalam Tuhan di sana adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, dan hal-hal kebajikan. Dan semua itu patut dipuji. Nah kalau itu kita memiliki sekali lagi pengenalan yang benar kepada Tuhan sebagai pribadi yang mulia dan memiliki rencana yang mulia, sehati sepikir dengan Tuhan,
dan kemudian memiliki keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan, maka saya percaya, ya, bagian keempat, segala sesuatu yang Allah punya, yang Allah rencanakan akan menjadi hal-hal yang kita pikirkan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup ini adalah merupakan rangkaian keputusan. Keputusan yang benar dan baik karena adanya perencanaan yang baik dan benar. Untuk itu perencanaan yang baik adalah menjadi hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Allah telah merencanakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Rencana yang mulia, indah dan baik dari Allah tersebut akan kita miliki bila kita pertama mengenal Allah dengan benar di dalam Yesus Kristus yang membuka jalan bagi kita untuk kita dapat menjumpai Allah di dalam doa dan firman-Nya. Dari keseharian kita memiliki pikiran, perasaan dan hati yang sama dengan Allah lewat relasi yang dibangun secara sengaja setiap hari untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Memiliki keyakinan iman yang teguh dan tak tergoyahkan oleh apapun, bahwa setiap firman-Nya pasti digenapinya. Setiap hari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Itulah perencanaan yang baik di tempat tersembunyi, yang pada akhirnya di dalam segala perencanaan yang baik di tempat tersembunyi mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita, di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita, kita bangkit berdiri semua. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar kita akan setiap rencananya. Kita berserah kepada Dia di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapa-Ku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Ajar segala rancangan Tuhanku, heran perbuatan
melukat menurut kehendakmu, terjadilah menurut kehendakmu, terjadilah menurut kehendakmu, terjadilah. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami menaruh seluruh harapan kami kepadamu. Pimpin dan tuntun langkah demi langkah kami, agar kami berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kesempatan yang baik yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Engkau meteraikan ia di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Kami mengakhiri ibadah kami dan kami pulang. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir, melimpah di dalam hidup kami. Dan oleh penyertaan-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukan segala sesuatu di dalam kekuatan anugerah Tuhan, dan Engkau buat kami berhasil. Jemaat Tuhan, arahkan hidupmu bagi dia dan terimalah berkatnya. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah manis, lembut oleh Roh Kudus, menuntun dan memimpin langkah demi langkah. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin.